Kembali lagi dengan saya Kuko Prasetyono akan menyampaikan bagaimana cara membuat CRUD. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita membuat sebuah controller dengan perintah artisan yaitu style artisan make controller paket controller in R. Style ini berarti saya menggunakan style Laravel atau biasa disebut container, terus artisan. Make controller berarti kita membuat sebuah controller. Paket controller adalah sebuah nama dari controller yang kita buat. Terus main R ini adalah sebuah option bahwa kita membuat sebuah controller resource yang berisi metode standar pembuatan CRUD, misal index, store, dan show dan delete. Ini saya sudah membuatnya. Pada metode pertama, index. Metode index ini berisi data yang akan kita ambil semuanya. Paket, with, kategori, get. Maksud dari coding ini adalah paket ini mengacu pada model. Terus lalu with ini mengacu pada relasi model paket. Bisa dilihat pada model paket ini. Model paket berelasi dengan kategori menggunakan relasi belongs to atau paket milik dari kategori. Terus selanjutnya target berarti kita mau ngambil data dari model tersebut, data semuanya. Untuk langkah selanjutnya adalah store. Store di sini saya menggunakan form request untuk mengambil semua data dari formulir. Cara membuat form request yaitu dengan perintah artisan make request store request store maksudnya paket store request. Maksudnya ini adalah kita membuat sebuah request yang bernama paket store request. Setelah dibuat, maka akan muncul file yang bernama paket store request seperti ini. Pada metode authorize kita ganti menjadi true agar dapat diakses oleh user. Terus pada roles, metode roles ini berisi rules atau peraturan apa yang diterapkan pada tiap form. Misalkan pada form pada kategori ID kita terapkan role required yang berarti harus diisi. Numerik berarti isian tadi berupa angka. Terus untuk roles min sama dengan 8 ini maksudnya adalah minimal digit yang diisikan adalah 8. Terus pada price ini ada role integer berarti data yang dimasukkan adalah sebuah integer. Setelah itu kita kembali ke paket controller. Kita tambahkan request tadi, paket store request pada bagian sini, pada parameter. Terus kita panggil model paket dengan metode create. Metode create berarti kita akan membuat sebuah membuat isian baru yang isiannya itu adalah request validated. Maksudnya request ini mengacu pada paket store request, terus menggunakan metode validated yang artinya adalah mengambil data yang telah tervalidasi atau yang benar, tidak melanggar aturan tadi.
Gitu. Terus pada bagian show, kita ambil paket model dengan model binding menjadi gelar paket, variabel paket. Lalu kita panggil model paket with, maksudnya mengacu pada relasi kategori sama seperti yang di atas tadi, yang di indeks. Terus kita find, maksudnya find di sini adalah kita mencari data yang memiliki ID sama dengan ID yang dimasukkan pada parameter ini. Pada kasus ini kita menggunakan ID paket. Terus kita mereturn paket. Ini akan menampilkan data yang kita cari berdasarkan ID. Lalu selanjutnya kita pada bagian update. Langkah pertama kita membuat paket update request. Caranya sama, mirip seperti store tadi. Tinggal kita ubah namanya menjadi paket update request. Lalu kita tambahkan parameter kedua yaitu model binding dari paket. Kita simpan menjadi $paket. Lalu kita tampilkan $paket method update. Method update artinya dia akan memperbarui data sesuai dengan isian yang telah kita isi. Isiannya yaitu request validated. Request validated ini diambil dari paket update request dengan metode validated yang berarti data yang sudah tervalidasi. Terus yang terakhir kita pada metode destroy, kita gunakan model binding dan menambahkan model di sini dengan parameter paket, gelar paket. Terus kita buat variabel baru yaitu deleted atau yang delete sama dengan paket ini, metode delete. Jadi berarti paket yang ber-ID, misal ber-ID 1, maka akan di-delete menggunakan metode delete. Terus kita tambahkan return message. Jika berhasil di-delete, maka menampilkan respon berupa JSON message yang berisi paket berhasil dihapus. Ini sebenarnya respon ini bisa kita tambahkan pada metode-metode sebelumnya seperti update, terus show, dan store. Tinggal kita ganti pesannya. Kita dapat menggunakan ini sesuai kebutuhan. Terus seandainya gagal melakukan delete, maka akan tampilkan pesan paket gagal dihapus dengan error code 400. Langkah terakhir adalah pada bagian API, kita tambahkan root API resource paket controller. Maksud dari coding ini adalah kita menggunakan kelas root dengan metode API resource. API resource ini maksudnya kita akan membuat sebuah API resource. Karena tadi kita menggunakan controller resource. Terus paket ini adalah nama URL-nya, misal localhost/API/paket. Nah, ini paket adalah nama dari URL tersebut. Terus paket controller ini mengacu pada controller yang digunakan. Pada kasus kali ini adalah paket controller. Terus teman-teman bisa cek apakah root-nya sudah jadi dengan menggunakan perintah artisan route list. Artisan route list akan menampilkan seluruh route yang tersedia pada aplikasi ini.
Ya, berhasil ditampilkan. Ada API paket. Ini untuk index. Yang kedua post, paket.store. Terus API paket juga buat show. Terus API paket untuk update sama destroy. Yang membedakan metodenya yang digunakan juga. Pada index kita gunakan get, pada store kita gunakan post, pada show kita gunakan get, pada update kita gunakan put atau patch, pada destroy kita gunakan deleted. Sekian presentasi saya tentang CRUD. Terima kasih.